Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amna bi ni'mati imanul Islam. Wa nusalli ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama masih menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke uswatun hasanah junjungan kita Nabi Agung, manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, para sahabat yang setia, para pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Abdul Fattah Rahmatullah Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Hades Haji Basuki Sudarwo MKM. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita dengan tema Magfiratu Allah, kunci kemuliaan dan kebahagiaan hidup. Selanjutnya laporan keuangan. Pemasukan pada tanggal 28 Februari 2026 sebesar 900.012.000 rupiah. Pengeluaran pada tanggal 28 Februari 2026 sebesar 500.000 rupiah. Sehingga saldo sampai saat ini berjumlah 6.260.000 rupiah. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas pahala dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari DKI Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu berkenan memberikan infaknya, bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Ibu Hajah Indrawati. Maklumat yang kedua, kami menghimbau kepada para jamaah sekian untuk menjaga dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan sholat tarawih, yaitu dengan 1. Mematikan dan menonaktifkan suara dari ponsel. Yang kedua, menjaga dan mengkondisikan putra dan putrinya bagi jamaah yang membawa anak-anak. Yang ketiga, kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa kendaraan roda 2 untuk ketertiban dan keamanan. Kami memohon untuk dapat mengikuti arahan dari keamanan saat memarkirkan kendaraannya. Demikian maklumat yang dapat kami himbauan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahi ta'ala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ragima anfu alaihi dakhala alaihi ramadanu thumman salakha qabla ayyub farolah. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Jamaah rahimakumullah, salah satu nama dari bulan Ramadan adalah sebagai Syahrul Maghfirah atau yang disebut dengan bulan ampunan. Dan ampunan dari Allah ini sungguh sangat dinanti dan ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Karena ketika orang-orang yang beriman itu mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah, inilah merupakan satu kunci kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seseorang itu mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan sampai kepada puncak kesuksesan, kemuliaan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Inilah Bapak dan Ibu yang diungkapkan oleh para mufasir, para ahli tafsir seperti Syekh Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, maghfirah Allah itu, ampunan Allah itu adalah sebagai solusi dalam berbagai permasalahan dan persoalan hidup manusia, terutama di dunia ini. Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar menyatakan, maghfirah Allah itu adalah cahaya hidup. Ketika manusia itu mendapatkan ampunan, pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, yang sempit menjadi lapang, hidup menjadi terang benderang. Demikian ungkapan dari Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar. Lebih lanjut, Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar beliau menyatakan, sesungguhnya sumber dari segala berbagai persoalan, permasalahan hidup, sehingga ketika manusia itu mendapatkan persoalan hidup, menjadi hidupnya menderita, tertekan, bahkan hidupnya galau, sampai kehilangan kendali, itu sumbernya kata beliau hanya satu. Termasuk juga penyakit fisik itu juga bisa menjadi sumbernya satu, yaitu dosa. Kalau yang berkaitan dengan fisik manusia itu, yang sumbernya dari dosa tadi atau psikis tadi, maka ada penyakit yang namanya psikosomatika. Psikosomatika itu adalah penyakit fisik yang diakibatkan dari perbuatan manusia yang menyimpang itu, sehingga menyebabkan penyakit yang sungguh kesembuhannya cukup panjang. Itulah disebut dengan penyakit degeneratif itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab At-Ta'rifat, Ibnu Faris juga menyatakan bahwa maghfirah Allah atau maghfirah itu asal katanya berasal dari kata ghafara yaghfiru maghfiratan. Ada dua esensi kata beliau dari makna maghfirah itu. Yang pertama, makna maghfirah itu atau ghafara itu adalah artinya menutupi. Ketika manusia itu ditutupi ketika di dunia, maka kekurangannya dia akan ditutupi terutama di dunia ini. Kelemahannya akan ditutupi oleh Allah.
Dan yang kedua, makna dari maghfirah itu adalah ampunan. Itu tentu yang sangat penting. Tetapi ada yang tidak kalah penting. Sehingga ketika kita memahami makna daripada istighfar, dan sehingga Allah memberikan ampunan kepada kita, sungguh pada saat itulah kita akan mendapatkan satu kemuliaan dan kebahagiaan yang tiada tara. Yang pertama adalah disebut dengan arti ghafara, itu artinya menutupi. Apa sesungguhnya yang ditutupi itu? Tentu kekurangan kita, baik lahiriah maupun batiniah. Yang berkaitan lahiriah ketika kita di dunia. Kita di dunia ini. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya dalam surah 22 ya, surah Al-Hajj ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa rizqun karim. Demikianlah berkalam. Falladina amanu, maka lantaran kita ini menjadi orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan imannya itu adalah produktif. Apa itu? Beramal soleh. Maka untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah, tentu yang pertama kita memohon ampun langsung kepada Allah. Yang kedua setelah itu kita beramal soleh. Apa janji Allah? Lahum maghfirah, maka Allah akan menutupi. Apa yang ditutupi? Ketika yang berkaitan dengan kekurangan kita di dunia, maka Allah akan memberikan rizqun. Apa itu rizqun? Berasal dari kata rizq atau rizki bahasa Indonesianya, itu artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia di dunia ini, ya, terutama yang bersifat materi dan duniawi ini, dalam rangka untuk kita mengabdi kepada Allah, itulah disebut dengan rizki. Dan siapapun akan membutuhkan itu. Dan Allah berjanji, ketika Allah menutupi itu, maka itu semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita menjadi barokah. Disitulah menjadi kemuliaan dan kebahagiaan. Tidak cukup itu, tetapi yang lebih penting dari itu sesungguhnya, karim, orang itu akan menjadi mulia. Bapak dan Ibu, mengapa orang itu bisa menjadi orang mulia? Kalau kita tilik di dalam hadis, di dalam Al-Quran, kemuliaan manusia yang pertama tentu karena dia berakhlak mulia. Maka di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang adim, yang agung. Jadi Rasulullah itu dihormati oleh seluruh manusia di penjuru dunia, terutama oleh orang yang beriman, itu karena akhlaknya. Yang kedua, orang dimuliakan itu karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan orang itu akan mulia bisa karena punya kedudukan, bisa karena punya jabatan. Dan yang keempat, orang mulia itu kenapa? Karena banyak hartanya. Luar biasa Pak kalau orang punya harta. Jalannya aja beda Pak. Jangankan jalannya, batuknya aja beda. Kalau lagi banyak duit gitu. Begitu nggak punya duit, udah lain lagi. Begitulah hebatnya ketika orang memiliki kekuasaan, memiliki harta, sehingga betul-betul dia dihormatin dan dihargai. Dan yang kelima, orang mulia itu bisa karena senioritas, karena sesepuh kita. Tapi sesungguhnya kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bukan itu. Bukan karena itu saja, tapi yang paling esensi, orang dimuliakan itu karena apa? Mohon maaf, belum dibuka aibnya. Ketika manusia itu dibuka aibnya, apapun kehebatannya orang itu, habis Pak, selesai. Betapa banyak di negeri kita ini
yang dulunya orang itu dihormati, dihargai, begitu luar biasa, disanjung-sanjung, diharapkan menjadi pemimpin ke depan, dipersiapkan dan lain sebagainya, begitu cepat melesat itu ya, karirnya luar biasa. Begitu aibnya dibuka, Pak, dan ingat, ketika manusia itu dibuka aibnya, tidak ada satupun manusia yang bisa menutup aib itu ketika Allah sudah menutup aibnya. Ketika Allah sudah membuka aibnya, tidak ada satupun manusia yang bisa menutup aib itu. Sejatinya Bapak dan Ibu, ketika kita sedang mengucapkan astagfirullah, itu bukan hanya karena kita agar minta ampun kepada Allah, tetapi yang tidak kalah penting sesungguhnya ketika kita mengucapkan astagfirullah, wahai Allah, tutup aib kami. Karena sungguh Bapak dan Ibu, ketika manusia itu dibuka aibnya, dia sungguh akan direndahkan dan sungguh menjadi orang yang hina. Selesai Pak karirnya itu. Maka ketika kita pada bulan Ramadan itu memohon ampun kepada Allah, setelah itu kita memperbaiki diri dengan melakukan amal-amal yang soleh itu, maka Allah akan menutup aib kita. Itu yang pertama. Yang kedua tentu yang tidak kalah penting adalah ketika kita beristighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa kami. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Semua kita pasti punya aib dan punya dosa. Tetapi ketika itu kita ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itulah yang difirmankan oleh Allah, ketika kita mendapat ampunan dari Allah, maka surga sudah disiapkan oleh Allah di dalam Quran surah 3 surah Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Demikian Allah berkalam. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Rabb kalian, Rabb Allah itu. Ketika kita mendapatkan ampunan, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan saat itulah kita sudah disiapkan surga. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itulah ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa. Ramadan adalah kesempatan kita untuk memohon ampun. Apakah bulan lain nggak bisa? Bisa. Yang lalu, bulan-bulan yang lalu bisa kita minta ampun. Tetapi tidak seperti bulan Ramadan. Sebagaimana Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah. Demikian Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, dan kita diwajibkan untuk melaksanakan siam Ramadan. Dan pada bulan itu pintu surga dibuka lebar-lebar. Apakah kalau di luar bulan Ramadan pintu surga nggak dibuka? Dibuka. Tapi tidak seperti bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, ketika seseorang minta ampun kepada Allah, itu yang diampuni yang disebut saja, Pak. Seandainya ada orang yang memohon ampun, wahai Allah, ampuni kami karena saya telah berbuat maksiat misalnya, maka yang diampuni yang disebut saja. Yang tidak disebut tidak diampuni. Kemungkinan masih tercecer. Pertanyaan kita, berapa banyak di antara kita yang mampu mengingat, menyebut dosa-dosa kita, dan kita minta ampun? Maknanya adalah berarti bisa jadi banyak dosa-dosa kita yang belum sempat diampuni oleh Allah. Tapi begitu datang bulan Ramadan, tidak demikian. Maka di dalam sebuah hadis Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan pada siang harinya dan penuh dengan keimanan, keyakinan, wahtisaban dengan penuh perhitungan, maka ghufira lahu, akan diampuni dosanya. Enggak berhenti di situ hadisnya. Ma taqaddama min dambi, termasuk dosa-dosa yang lalu. Barang siapa yang man qama, bangun pada malam harinya melaksanakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail, juga demikian akan diampuni dosanya ketika kita menjalankan malam harinya melaksanakan qiyamul Ramadan dengan penuh keimanan dan juga penuh perhitungan, maka akan diampuni dosanya bahkan yang telah lalu. Suatu saat Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya malam Lailatul Qadar?" Diketahui bahwa pada malam hari itu turun Lailatul Qadar. Apa yang harus saya lakukan agar saya mendapatkan Lailatul Qadar dan dosa-dosa kami diampuni semua oleh Allah? Maka Rasulullah menyatakan, "Takulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ada beberapa redaksi, ya, ada beberapa matan yang menggunakan kalimat karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya karim baru di belakang. Itu hanya beda perawinya. Tapi yang saya ambil yang langsung dari Rasulullah kepada Ibunda Aisyah, ketika kita pada malam-malam seperti ini, kita banyak membaca kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kita banyak beristighfar, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dan setelah itu kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, sungguh sangat mencintai orang yang meminta ampun, meminta maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Pada saat itulah Bapak dan Saudara, seberapa banyak pun dosa kita, dan Bapak nggak perlu menyebut satu-satu dosa kita, maka akan diampuni semua, termasuk dosa-dosa besar, kecuali yang hubungannya antara manusia dengan manusia. Memang ketika hubungannya manusia dengan manusia, sebelum orang itu meminta maaf, tentu belum akan diselesaikan. Sampai kapan? Sampai nanti di yaumil akhir ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi yang berkaitan kita dengan Allah selesai. Bahkan dosa-dosa tahun yang lalu. Begitulah mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada kita sebuah hadis, waragima anfu rajulin, sungguh dan celaka bagi siapa saja yang berjumpa masuk bulan Ramadan kepadanya, artinya dilalui bulan Ramadan, thumman salakho, kemudian Ramadan dia jalani. Pada malam pertama dia tidak minta ampun, malamnya nggak bangun, siam Ramadannya hanya menahan lapar dan haus. Lewat lagi pada sampai pertengahan nggak juga, sampai akhir juga nggak juga. Maka dakhala alaihim, dia masuk pada bulan Ramadan, summan salaho qabla ayyaghfira lahu, rawahu Tirmidzi. Tapi berlalu bulan Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Itulah kecelakaan yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah, sehingga kita akan sampai kepada puncak kemuliaan dan kebahagiaan itu sebagai kunci menjadi orang yang mulia dan bahagia, sehingga selesai bulan Ramadan kita diampuni dosanya.
menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.